Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan metode pembelajaran PAI. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dini Safira Putri, Yusuf Muhammad, Dewi Fatihatul Hasanah, dan juga Risha Nurholida. Baik teman-teman, marilah kita sama-sama menyimak materi mengenai pendekatan dan metode pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Muhammad dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran dapat juga diartikan sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang mana di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan juga melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Interaksi dalam pembelajaran adalah bagaimana cara guru dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Hal ini juga berkaitan dengan strategi apa yang dipakai oleh guru dan juga bagaimana cara guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Kemudian jenis-jenis pendekatan pembelajaran itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu student center atau bisa disebut pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan yang memberikan kesempatan pada siswanya untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan teacher center, yang mana pendekatan ini berpusat atau berorientasi pada guru, di mana pada pendekatan ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Oke, itu penjelasan tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengertian metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah sebuah cara atau jalan yang digunakan seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran untuk mempermudah menyajikan materi kepada peserta didik yang disusun secara sistematis, terstruktur agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Baik, selanjutnya yakni mengenai macam-macam metode pembelajaran. Di sini kita akan membahas mengenai macam-macam dan penjelasannya. Untuk yang pertama yakni metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah metode mengajar atau menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini cenderung kepada penyelesaian masalah, di mana metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat yang kemudian disusun dan dijadikan alternatif pemecahan masalah. Untuk yang ketiga yakni metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Selanjutnya yakni metode ceramah plus.
Metode ceramah plus ini merupakan sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan disertai dengan metode lainnya. Jadi tidak hanya berpaku pada metode ceramah saja, namun ditambahi dengan metode-metode lainnya. Sehingga metode ini menggunakan lebih dari satu metode. Selanjutnya yakni metode resitasi. Metode resitasi itu metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah dipelajari atau disampaikan oleh guru dan menulisnya menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang keenam, metode percobaan. Metode percobaan ini merupakan metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab. Selanjutnya yaitu metode karya wisata, merupakan suatu metode pengajaran dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, dan tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Jadi bisa saja seperti siswa itu diajak ke kebun binatang untuk mengamati hewan-hewan atau ke tempat-tempat yang lain yang sekiranya menunjang proses pembelajaran. Kemudian ada metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu metode pemecahan masalah atau problem based learning. Dalam metode ini siswa diberikan sebuah kasus yang kemudian didiskusikan kelompok, kemudian dicarikan mengenai pemecahan masalah tersebut. Yang ke-10 yaitu metode perancangan. Metode perancangan ini mengajarkan dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu objek yang akan dipraktekkan atau yang akan diteliti. Kemudian metode discovery. Metode ini merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dengan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri sehingga dapat diingat lebih baik. Selanjutnya itu metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapat selama belajar. Strateginya itu seperti guru memberikan penjelasan materi yang diajarkan, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru sebagai evaluasi pemahaman pada siswa. Kemudian mind mapping ini metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana bisa terjadi sampai penyelesaiannya. Terus yang kemudian yaitu role playing atau berbagi peran. Ini metode pembelajarannya itu bisa menggunakan drama atau peran. Intinya mereka itu melakukan melatih atau mengekspresikan apa yang mereka pelajari seperti itu. Terus kemudian cooperative script ini merupakan metode belajar dengan memasangkan siswa dengan siswa lainnya itu, jadi mereka itu saling berinteraksi secara lisan seperti itu. Kemudian metode debat. Metode debat ini metode dengan mengadu argumentasi antara dua belah pihak. Jadi terkadang itu debat ini digunakan untuk memberikan keputusan terhadap sesuatu ya. Terus kemudian metode mengajar sesama teman. Metode bagian, metode global, dan metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan untuk menyampaikan pesan pengajar dengan cara mengajukan pertanyaan dan siswa diberikan jawaban. Jadi tanya jawab ini siswa memberi pertanyaan, guru menjawab, atau guru bertanya, siswa menjawab, seperti itu. Baik teman-teman, mari kita kepada materi yang selanjutnya. Di sini saya Dewi Fatihatul Hasanah akan menjelaskan mengenai menentukan dan memilih pendekatan pembelajaran PAI. Tantangan pendidikan agama Islam di sekolah sekarang ini semakin kompleks. Untuk menghadapi berbagai kemungkinan tantangan yang muncul, dibutuhkan para guru yang handal dan tangguh. Selain itu, seorang guru harus mempunyai idealisme yang tinggi dalam melakukan pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Bagi seorang guru, tantangan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, akan tetapi tantangan merupakan sesuatu yang harus dihadapi. Kegiatan guru saat merancang pembelajaran amatlah krusial. Salah satu bagian dari kegiatan merancang pembelajaran ini adalah menentukan pendekatan pembelajaran. Apabila guru memilih pendekatan yang tidak tepat,
dapat dipastikan bahwa pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Sementara itu, bila guru berhasil memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran dengan baik, dapat diasumsikan bahwa pembelajaran yang akan dilakukannya kemungkinan besar akan berjalan efektif. Maka, untuk menentukan atau memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, seorang guru harus dapat memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih pendekatan yang akan digunakan dalam menyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Tidak semua pendekatan pembelajaran cocok dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap pendekatan pembelajaran seringkali punya kompatibilitas tertentu dengan tujuan pembelajaran tertentu. Maka, guru harus pandai dalam menyesuaikan pendekatan apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, yang kedua adalah aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Belajar merupakan berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan hanya terbatas pada aktivitas fisik saja, tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis atau aktivitas mental. Pada awal sebelum guru masuk ke kelas dan memberi materi pengajaran kepada siswa, tugas guru yang tidak boleh dilupakan ialah mengetahui pengetahuan awal siswa. Sewaktu memberi materi pengajaran, guru diharapkan tidak kecewa dengan hasil yang dicapai siswa kelak. Untuk mendapat pengetahuan awal siswa, guru dapat melakukan pretest secara tertulis atau tidak tertulis, kemudian tanya jawab di awal pelajaran. Dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru dapat menyusun strategi memilih pendekatan pembelajaran yang tepat kepada siswanya. Kemudian, yang ketiga adalah integritas bidang studi atau pokok bahasan. Mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan juga aspek psikomotor. Karena itu, pendekatan pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Dalam pengelolaan pembelajaran, terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui, yakni interaktif. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau antara siswa dengan lingkungannya. Melalui proses interaksi ini, memungkinkan berkembangnya kemampuan siswa, baik secara mental maupun secara intelektual. Kemudian, prinsip inspiratif. Proses pembelajaran merupakan proses yang inspiratif yang memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Kemudian prinsip menyenangkan. Proses pembelajaran merupakan proses yang menyenangkan. Proses pembelajaran menyenangkan dapat dilakukan dengan menata ruangan yang baik, kemudian yang menarik, kemudian pengelolaan pembelajaran yang bervariasi, yakni dengan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran serta menggunakan media dan sumber-sumber belajar yang relevan. Kemudian ada pun prinsip menantang. Karena proses pembelajaran merupakan proses yang menantang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal. Kemudian yang terakhir adalah prinsip motivasi. Motivasi merupakan aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Kemudian, yang harus diperhatikan guru,
yakni alokasi waktu pembelajaran. Kadangkala waktu adalah faktor pembatas yang sangat penting dalam pemilihan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu yang tersedia terbatas, maka alangkah baiknya guru memilih pendekatan yang sederhana. Kemudian, yang harus diperhatikan guru yang kelima adalah adanya variasi dalam belajar. Guru juga harus mempertimbangkan bahwa ada jaminan variasi dalam penggunaan pendekatan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak bosan dan mengakomodasi berbagai gaya belajar dan jenis kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keenam adalah adanya interaksi guru dengan siswa. Interaksi antar anggota kelas dalam hal ini antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan interaksi sama siswa dalam pembelajaran. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Semakin banyak interaksi yang terjadi, maka akan semakin besar dampaknya bagi peningkatan proses pembelajaran yang terjadi pada siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Cara menentukan ataupun memilih metode pembelajaran PAI ada 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Kedua, peserta didik. Ketiga, bahan pelajaran. Keempat, fasilitas. Kelima, situasi. Keenam, partisipasi. Ketujuh, guru. Dan terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan. Berikut ini penjelasannya. Pertama, tujuan yang hendak dicapai. Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya. Demikian juga setiap pendidik atau guru yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar harus mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikan. Ditegaskan oleh Melvin L. Silberman, guru yang menginginkan pembelajaran bidang studinya berjalan aktif, maka guru harus mengetahui kebutuhan dan harapan siswa dalam bidang studi yang akan dipelajari, sehingga dengan mengetahui tujuan siswa, maka pembelajaran aktif akan terwujud. Kedua, yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar. Sebab metode mengajar itu ada yang menuntut pengetahuan dan kecekatan tertentu. Misalnya, metode diskusi menuntut pengetahuan yang cukup banyak supaya peserta diskusi dapat mengetahui serta menilai benar atau salahnya suatu pendapat yang dikemukakan peserta lain, dan penguasaan bahasa serta keterampilan dalam mengemukakan pendapat. Ketiga, yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang menuntut kegiatan penyelidikan oleh peserta didik hendaklah disajikan melalui metode unit atau metode proyek. Apabila bahan pelajaran mengandung problem-problem, harus disajikan melalui metode pemecahan masalah. Jenis materi pelajaran pada pengetahuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Setiap guru lebih dahulu harus mengenali kecenderungan materi yang akan diajarkan. Metode materi yang cenderung dominan pada kognitif akan berbeda dengan metode materi yang dominan pada psikomotorik dan afektif. Keempat, yaitu fasilitas. Yang termasuk dalam faktor fasilitas ini antara lain adalah peraga, ruang, waktu, buku-buku, perpustakaan,
kerapatan tempat, dan alat-alat praktikum. Fasilitas ini turut menentukan metode mengajar yang akan dipakai oleh guru. Dalam proses pembelajaran, lingkungan fisik dalam kelas dapat mendukung atau menghambat kegiatan belajar aktif. Di sini, guru dapat mengubah tata letak bangku dan meja agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan menantang. Suatu tata letak bangku yang berbeda dari biasanya akan membantu siswa dalam mengingat materi yang akan diajarkan pada saat itu. Sekolah yang memiliki peralatan dan media yang lengkap, gedung yang baik, dan sumber belajar yang memadai akan memudahkan guru dalam memilih metode yang bervariasi. Yang kelima, situasi. Yang termasuk dalam situasi di sini ialah keadaan peserta didik yang menyangkut kelelahan mereka ataupun semangat mereka, keadaan cuaca, keadaan guru, keadaan kelas yang berdekatan yang diberikan pelajaran dengan metode tertentu. Terdapat beberapa saran di dalam memperkaya situasi atau lingkungan kelas, yaitu yang pertama, memperkaya kelas dengan warna. Yang kedua, dengan memberikan wangi-wangian atau aroma. Contohnya, warna biru dapat memberikan ketenangan, meningkatkan perasaan nyaman, dan begitu juga dengan aroma. Dave Meimer mengatakan pewangian benar-benar dapat berpengaruh positif pada pemrosesan mental. Contohnya, kayu manis dapat menambah kegembiraan dan kebaikan. Banyak hal yang dapat dilakukan guru untuk menambah kenyamanan, keasyikan belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Keenam, partisipasi. Partisipasi adalah turut aktif dalam suatu kejadian. Apabila guru ingin peserta didik turut aktif sama merata dalam suatu kegiatan, guru tersebut tentunya akan menggunakan metode kerja kelompok. Atau demikian pula apabila peserta didik dikehendaki turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan ilmiah, misalnya mengumpulkan data yang kemudian disajikan dalam pembahasan ilmiah, maka tentunya guru akan menggunakan metode unit atau metode seminar. Dalam pembelajaran aktif, partisipasi siswa sangat diperlukan. Ada beberapa cara untuk menyusun diskusi dan mendapatkan respon dari siswa pada saat kapan saja selama pelajaran. Ketujuh, guru. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Di dalam metode mengajar, guru dituntut untuk memenuhi syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Misalnya, tiap guru yang akan menggunakan metode tertentu, ia harus mengerti tentang metode tersebut. Misalnya, jalannya pengajaran serta kebaikan dan kelemahannya, situasi-situasi yang tepat di mana metode itu efektif dan wajar, dan terampil menggunakan metode tersebut. Sehingga dengan begitu, pribadi, pengetahuan, dan kecekatan guru amat menentukan metode mengajar yang akan digunakan. Yang terakhir, kelemahan dan kelebihan. Tidak ada satu metode yang baik untuk
untuk setiap tujuan dalam setiap situasi. Setiap metode mempunyai kelemahan. Begitu juga dengan kelebihannya. Guru perlu mengetahui kapan suatu metode tepat digunakan dan kapan harus digunakan, dan kapan harus digunakan secara kombinasi dari metode-metode lainnya. Guru hendaknya memilih metode yang paling banyak mendatangkan hasil, dan perlu diperhatikan hendaknya setiap penggunaan metode menuntut unsur kesenangan dan kegembiraan peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.